Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dewi Rahmawati dan teman saya Ahdiana Elani Hayatul Husna, Hikmatul Amalia Nahdaliyah, Ira Wahyuni, Varianta Java Yua Miranda, Yusril Fahmi Nureja, Laili Fajariyah, Nur Ita, dan Aslina Afisa Putri. Kami di sini akan menjelaskan tentang direct speech dan indirect speech. Direct speech itu sendiri merupakan pernyataan yang secara langsung. Jadi misalnya ada orang bilang, I traveled a lot in my job yesterday, yang artinya saya bepergian sangat sering dalam pekerjaan saya kemarin. Nah, kalau direct speech sendiri, kita itu mengutip secara langsung apa yang orang lain katakan. Jadi, kalau misalnya mengucapkan kembali kepada orang lain, kita tinggal bilang, He said, I traveled a lot in my job yesterday. Jadi, kita mengutip sama persis dengan apa yang orang lain tersebut katakan. Itu yang dinamakan direct speech. Contohnya juga bisa kita letakkan perkataan di depan seperti, I traveled a lot in my job yesterday. He said. Jadi di sini yang mengucapkan kalimat ini merupakan dia laki-laki. Selanjutnya yaitu tentang indirect speech. Indirect speech ini bisa disebut juga dengan reporter speech atau kalimat tidak langsung yang disampaikan kembali. Contohnya dengan kalimat yang sama apabila ada orang yang berkata, I traveled a lot in my job yesterday. Nah, kalau dalam pembuatan kalimat indirect speech-nya atau reporter speech-nya, kita buat, he said that he had traveled a lot in his job the day before. Dari sini kita bisa perhatikan, misalnya di direct speech atau di kalimat langsungnya, kalimatnya dikutip persis dengan yang orang lain katakan. Jadi biasanya itu ditandai dengan tanda kutip. Sedangkan dalam indirect speech ada beberapa perubahan, yaitu yang pertama kita lihat pada kalimat that. Kalimat that ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Akan tetapi kebanyakan dalam indirect speech kita menggunakan kata that ini. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan subjeknya. Di sini yang semula I berubah menjadi subjeknya he. Karena yang mengatakan adalah orang lain, bukan orangnya sendiri. Kemudian perubahan yang selanjutnya adalah perubahan tensisnya. Bisa kita lihat kata kerjanya yang semula hanya diikuti oleh kata kerja verb 2 bentuk past yang ini. Sekarang diikuti oleh had plus kata kerja bentuk ketiga. Nah, itu adalah perubahan yang selanjutnya yang harus kita perhatikan. Nah, perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan pronounnya. Perubahan pronoun yang awalnya di sini my job dan di sini diganti dengan his job karena yang mengatakan itu adalah orang lain. Dan yang terakhir perubahannya yaitu yang harus kita perhatikan yaitu adalah kata keterangan waktunya. Keterangan waktunya di sini yang sebelumnya yesterday menjadi the day before. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam mengubah kalimat direct
atau mengubah ucapan seseorang menjadi sebuah kalimat indirect speech atau reporter speech, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan, yaitu ini. Nah, ini adalah poin-poin yang harus kita perhatikan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi direct and indirect speech. Oke, yang direct speech dan indirect speech masing-masing punya reporting verb dan reporting word. Contoh dari direct, she says I'm very good in English. Nah, pada contoh kalimat di atas, yang menjadi reporting verbnya adalah she says, dan yang menjadi reporting wordnya adalah I'm very good English. Kenapa bisa begitu? Karena reporting verb sendiri adalah kata kerja yang melaporkan. Jadi di sini she says, dia berkata, berarti dia melaporkan. Dan reporting word sendiri adalah kata-kata yang dilaporkan, yaitu I'm very good in English. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada bentuk direct speech atau kalimat langsung, yaitu yang pertama, dalam kalimat langsung pada umumnya antara reporting word dan reporting verb dipisahkan oleh tanda koma. Oke, di sini tanda koma. Dan yang kedua, reporting word dalam kalimat langsung ditulis dalam tanda kutip. Ini tanda kutipnya. Oke. Yang ketiga, letak reporting verb tidak harus berada di awal kalimat, tapi dapat juga di akhir kalimat. Sedangkan di sini kita mengambil yang di awal kalimat. Oke. Untuk yang indirect speech, contoh dari indirect speech adalah she said that he is very good in English. Nah, juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam indirect speech. Adalah yang pertama, dalam indirect speech antara reporting verb dan reporting word dihubungkan oleh kata penghubung atau conjunction. Dan di sini ada kata penghubung adalah that. Yang kedua, dalam indirect speech tanda kutip tidak digunakan. Di sini tidak ada tanda kutip, berbeda dengan yang direct speech. Oke? Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan direct dan indirect. Ada 3 perubahan. Yang pertama, subject dan pronoun. Yang kedua, tenses, dan yang ketiga, adverb. Untuk yang pertama, subject dan pronoun. Kita kasih contoh, we are happy. Untuk mengubah kalimat directnya, they say we are happy. They di sini memiliki makna sekumpulan banyak orang tanpa saya atau tanpa kita. We are happy ini tetap sama, tidak merubah apapun, merujuk ke kalimat yang di atas. Untuk indirectnya berubah menjadi they say that they are happy. Di sini tetap menggunakan they sesuai yang di direct depannya ini. Untuk yang we are happy kedua ini, directnya berubah menjadi we say we are happy. Menggunakan we karena we di sini memiliki makna sekumpulan banyak orang termasuk saya atau termasuk kita. Jadi untuk indirectnya sendiri berubah menjadi we say that we are happy. Untuk yang kedua, tenses. Untuk perubahan direct ke indirect, untuk tenses present berubah menjadi past. Yang untuk past berubah menjadi past perfect. Kemudian untuk future berubah menjadi past future.
Dan yang terakhir adverb atau kata terangan. Jadi ketika dirubah menjadi direct atau indirect, maka adverbnya juga berubah. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tenses. Sebelum masuk pada tenses, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu, sekarang, masa depan, atau masa lalu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Nah, bagaimana sih perubahan tenses dari direct menjadi indirect, dari kalimat langsung menjadi tidak langsung? Sebenarnya, dalam perubahan kalimat direct menjadi indirect speech itu berlaku yang namanya backshifting. Jadi, kalau misalkan ada kalimat tensesnya present, kita ubah ke dalam atau berubah ke dalam kalimat past indirect-nya atau reporter speech-nya. Nah, misalkan kalimatnya simple present itu maka berubah menjadi simple past. Jika kalimatnya berbentuk present continuous, maka berubah menjadi past continuous. Jika direct kalimat tensesnya present perfect dan present perfect continuous, maka itu tidak perlu diubah. Sudah menjadi present perfect dan present perfect continuous. Bagaimana sih kalau kalimatnya sudah berbentuk past? Ya, berarti kita ubah lagi menjadi past perfect. Misalkan kalimatnya berbentuk simple past, maka dia berbentuk past perfect. Jika kalimatnya past continuous, maka dia berubah menjadi kalimat past perfect continuous. Jika kalimatnya berbentuk past perfect dan past perfect continuous, itu tidak perlu diubah lagi, karena kalimatnya sudah menjadi past perfect continuous dan past perfect. Bagaimana kalau kalimat bentuknya atau bentuk kalimatnya menggunakan future, maka diubah menjadi past future. Jika misalkan kalimatnya berbentuk simple future, maka dia berubah menjadi simple past future. Jika kalimatnya berbentuk future continuous, maka dia berubah menjadi kalimat past future continuous. Jika kalimatnya berbentuk future perfect, maka dia berubah menjadi kalimat past future perfect. Jika kalimatnya berbentuk future perfect continuous, maka kalimatnya berubah bentuk menjadi past future perfect continuous. Sekarang kita masuk ke dalam contoh perubahan tenses di dalam kalimat direct menjadi indirect, kalimat langsung menjadi tidak langsung. Misalkan pada tenses simple present, contoh kalimatnya misal they said we are studying. Nah, kalimat indirectnya itu we are a student, terus berubah menjadi simple past jika kalimatnya indirect atau kalimat tidak langsung. Contohnya, they said that they were a student. Nah, yang tadinya they said we are a studying, maka berubah menjadi they said that they were a studying.
yang selanjutnya contoh kalimat present continuous. Sheila said I am washing my car now. Nah, kalimat langsungnya itu di I am washing my car now. Itu berubah bentuk menjadi past continue jika kalimat tidak langsung. Misalkan, kan tadi Sheila said I am washing my car now. Jadi menjadi she said atau Sheila said that she was washing her car then. Nah, yang selanjutnya jika bentuknya present perfect, misalkan Ali said I have got a bad news. Nah, kalimat langsungnya I have got a bad news. Past perfect atau berubah menjadi indirect past perfect. Contoh kalimatnya, he said that he had got a bad news. Yang awalnya Ali said I have got a bad news, jadi he said atau Ali said that he had got a bad news. Nah, selanjutnya jika tensesnya berbentuk present perfect continuous, jika tensesnya atau kalimat berbentuk present perfect continuous, itu contohnya he said I have been doing my job. Itu indirectnya di I have been doing my job. Yang selanjutnya, jika mau diubah ke bentuk indirect, itu berarti berubah bentuk tensesnya menjadi past perfect continuous. Contoh yang tadinya he said I have been doing my job menjadi he said that he had been doing my jobs. Kurang lebihnya seperti itu mengenai tenses. Selanjutnya ada beberapa keadaan di mana tenses itu tidak diubah dalam pembentukan reported speech and indirect speech. Kapan tenses itu tidak diubah? Apabila kalian menemukan reporting verb yang bertenseskan simple present tense, simple future tense, present perfect tense, maka reporting word-nya itu tidak usah kalian ubah tensesnya. Contoh yang pertama, they say we are happy. Reporting verb-nya itu simple present. Nah, kalimat itu yang tidak diubah subjek plus verb satunya, sehingga dalam pembentukan kalimat indirect atau reported speech-nya kalian tidak usah mengubah tenses direct reporting word-nya, sehingga kalimat indirect-nya they say that they are happy. Yang berubah hanyalah subjek atau pronalnya. Subjeknya berubah jadi pronalnya. Selanjutnya yaitu reporting words atau tense simple past. Jadi pernyataannya atau yang kita ucapkan kembali. Contohnya ada pernyataan seperti berikut. I traveled a lot in my job. Kalau misalnya ada kata simple past seperti ini di dalam reporting words, kita mempunyai dua pilihan. Yang pertama, pertahankan tenses awalnya yaitu simple past, sehingga pada saat kita ubah menjadi indirect speech, kita bisa mengucapkan he said that he traveled a lot in his job. Tetapi kita bisa juga menggunakan perubahan sebelumnya, dimana kalau misalnya reporting word-nya itu simple past, maka akan berubah menjadi past perfect. Maka kita bisa mengucapkan he said that he had traveled a lot in his job. Jadi di sini ada dua keadaan
di mana tensesnya itu tidak berubah, tidak diubah. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sekarang kita masuk perubahan yang ketiga. Apabila kita ingin membentuk kalimat indirect speech atau reporter speech, yaitu perubahan kata keterangan. Nah, kata keterangan di sini bisa berupa kata keterangan waktu, terus bisa berupa kata keterangan tempat. Kata keterangan misalnya, di sini ada kata today change to that day atau the someday. Nah, ini kata indirect atau tidak langsung. Di sini ada tomorrow change to the next day atau the following day. Terus ada yesterday change to the day before atau the previous day. Terus selanjutnya ada next week, next month, next year change to the following, next week, next month, next year. Nah, selanjutnya ada kata last week, last month, last year, berubah menjadi the previous week, previous month, previous year. Terus di sini ada kata not, now atau just, berubah menjadi then. Terus ago berubah menjadi before, here change to there, this change to that. Terus di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, ini kalimat directnya. Santi said her brother is washing her clothes yesterday. Nah, di sini sehingga kalimat indirectnya berubah subjek dan juga pronounnya, merubah tensesnya, kita juga merubah kata keterangannya. Jadinya seperti ini. Santi said that her brother was washing her clothes the day before. Terus contoh yang kedua, kalimat directnya, my mother has said I'm reading a book now, menjadi kata my mother has said that the was reading a book then. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami, yaitu direct speech for sentence having models seperti can, may, and must. Maka models yang berbentuk present ini atau present models are changed to past models. Jadi models yang berbentuk present itu harus kita ubah menjadi bentuk pastnya pada saat kita membuat kalimat indirect speech. Contohnya dari kata can kita ubah ke could. Contoh kalimat direct speech-nya yaitu he said I can drive a car. Sedangkan kita ubah ke kalimat indirect speech-nya yaitu he said that he could drive a car. Kemudian kata selanjutnya yaitu model selanjutnya yaitu may, kita ubah menjadi might. Contoh kalimat direct speech-nya he said I may buy a computer. Kemudian kalimat indirect speech-nya yaitu he said that he might buy a computer. Kemudian kata selanjutnya yaitu must, kita ubah menjadi had to. Contoh kalimat direct speech-nya yaitu he said I must work hard. Sedangkan kalimat indirect speech-nya yaitu he said that he had to work hard. Nah, ada ketentuan khusus untuk penggunaan kata must. Kalau misalnya kita menggunakan kata must di dalam kalimat direct speech itu ada dua pilihan. Jadi kita bisa ubah menjadi past, menjadi had to. Tetapi bisa juga tidak kita ubah menjadi had to. Jadi must will not
change into had to. Jadi terserah kita mau pakai yang mana. Ini contohnya dari kalimat direct speech. He said, I must work hard. Kemudian contoh dari indirect speech, he said that he must work hard. Jadi semuanya kalimat ini itu benar. Jadi terserah kita mau pakai yang mana, mau pakai yang awal tadi atau mau pakai yang ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu modal direct speech-nya jika sudah berbentuk past atau for sentence having modal ought to, would, could, might, and should sudah berbentuk past. Nah, bagaimana pembentukan kalimat indirect speech-nya? Jadi, pembentukannya yaitu the modals will not change in indirect speech. Jadi, modalnya tidak akan berubah dalam kalimat indirect speech-nya atau tetap. Namun, yang berubah hanyalah pronoun-nya. Contoh yang pertama yaitu modals would. Kalimat direct speech-nya, they said we would apply for a visa. Dan kalimat indirect speech-nya, they said that they would apply for a visa. Nah, di sini yang berubah hanyalah subjek ataupun pronounnya, sedangkan modalsnya tetap menggunakan would. Contoh yang kedua yaitu modals could. Kalimat direct speech-nya, she said I could play a guitar. Dan kalimat indirect speech-nya, she said that she could play a guitar. Nah, di sini juga sama, yang berubah subjek ataupun pronounnya. Namun modalsnya tetap menggunakan could. Yang ketiga yaitu modals make. Kalimat direct speech-nya, he said gas make come. Dan kalimat indirect speech-nya, he said that gas make come. Nah, di sini tetap menggunakan modals make. Yang keempat yaitu modals should. Kalimat direct speech-nya, he said I should avail the opportunity. Dan kalimat indirect speech-nya, he said that he should avail the opportunity. Nah, di sini modalsnya tetap menggunakan should. Contoh yang kelima yaitu modals ought to. Kalimat direct speech-nya, he said I ought to start a business. Dan kalimat indirect speech-nya, he said that he ought to start a business. Nah, di sini tetap menggunakan modals ought to. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.